Welcome to Dark Crime Stage. Bersama saya Setia akan membawakan cerita kriminal dan kisah sedih dari dalam dan luar negeri. Jangan lupa untuk subscribe. Hai sobat, bagaimana kabar kalian? Semoga bahagia, sehat selalu. Kali ini saya akan membawakan cerita yang datang dari kota Gorontalo. Cerita yang saya bawakan adalah realita yang terjadi dalam kehidupan masyarakat dalam belahan dunia. Terima kasih buat Anda semua yang sudah mendengarkan dan menyimak video ini. Semoga dilancarkan rezekinya, diberikan kesehatan yang berlimpah. Dan let's go, kita OTW ke ceritanya. Hari itu Minggu tanggal 8 Mei tahun 2016, malam hari. Para warga di Jalan HB Jasin, Kelurahan Bumi Alu, Kecamatan Kota Tengah Gorontalo, sontak menjadi heboh dan gempar. Apa yang sebenarnya terjadi? Waktu itu menunjukkan pukul 2 dini hari. Terdengar salah satu seorang warga berteriak meminta tolong dengan sangat keras. Hal ini tentunya menjadi sebuah tanda bahwa telah terjadi sesuatu yang kurang baik. Ya, benar. Ketika suara teriakan memecah kesunyian pagi. Keadaan semakin mencekam dan membuat ketakutan warga sekitar. Rasa penasaran dan juga was-was menyelimuti perasaan para tetangga yang terbangun. Seketika kemudian mereka bergegas menuju ke sumber suara. Ternyata berasal dari kediaman Bapak Nasir Mahmud. Apa yang sebenarnya terjadi? Setelah beberapa warga berhasil mendatangi rumah Bapak Nasir, diketahuilah ternyata suara teriakan tersebut berasal dari adik ipar Bapak Nasir yang meminta pertolongan kepada warga untuk membantunya membuka pintu kamar tidur. Karena mereka menduga bahwa ada beberapa perampok yang masuk ke dalam rumah dan membawa senjata tajam. Mereka yang masih belum meyakini karena baru saja terbangun dari tidur menjadi semakin ketakutan. Dari beberapa warga yang mendatangi TKP, mereka segera melaporkan kejadian ke Polres Gorontalo dan meminta pertolongan kepada kepolisian untuk segera mendatangi lokasi. Sembari menunggu kedatangan petugas, warga dan ipar dari Nasir sempat menanyakan dan mencari keberadaan dari anak Pak Nasir. Namun, setelah beberapa kali mencari di kamar dan ruangan lain, ternyata sang anak juga tidak ditemukan. Warga pun berjaga-jaga dengan membawa peralatan seadanya, seperti kayu, sapu, bahkan ada yang membawa bambu dan tongkat, berjaga-jaga jikalau ada pelaku kriminal yang membahayakan. Beberapa orang berjaga di sekitar kamar tersebut karena mereka tahu bahwa tidak ada akses lain untuk keluar selain dari pintu utama. Tak selang berapa lama, akhirnya petugas kepolisian pun tiba. Saksi yang berada di tempat segera menceritakan kondisi dan posisi kamar yang diduga terdapat Pak Nasir, anak, dan juga pelaku yang bisa saja mereka mungkin disandra di dalamnya. Dengan cepat dan sigap, petugas segera melakukan penyisiran dan pemetaan terhadap rumah tersebut. Akhirnya, setelah mengetahui posisi korban, polisi langsung saja merobohkan paksa pintu tersebut. Dan kemudian, sebuah pemandangan yang sangat memilukan nampak di depan mata. Apa yang terjadi? Tidak bisa berkata apa-apa lagi ketika 3 orang sudah terbujur lunglai dengan bersimbah dengan cairan merah. Bapak Nasir ditemukan dengan badan yang menghadap ke tempat tidur, sementara kaki menjuntai ke lantai. Korban kedua yaitu putrinya yang bernama Ananda Fitria yang sedang mengenakan baju tidur berwarna merah dengan posisi tertelungkup juga bersimbah dengan cairan merah di bagian tangan. Dan korban ketiga yaitu pacar dari Ananda yaitu Opin Heda. Petugas dan tim Inafis segera melakukan pemeriksaan terhadap korban. Namun sayangnya, Bapak Nasir dinyatakan telah meninggal dunia. Sementara kedua korban lain yaitu AF dan OH dinyatakan masih hidup dan keduanya segera dibawa ke rumah sakit Bunda untuk mendapatkan perawatan. Terdapat luka sabetan di bagian tangan AF, sementara untuk OH tidak ada luka, hanya seperti sayatan kecil saja. Setiba di rumah sakit, kedua korban pun merintih kesakitan dan juga terlihat sangat shock atas kejadian yang menimpa keluarga mereka. Polisi segera sigap
mengambil tindakan dengan cepat, melakukan penyelidikan, pengolahan TKP, dan juga menggali keterangan sekecil apapun. Memang, kedua korban ini tidak banyak bicara, hanya mengeluarkan kata-kata, rintihan, dan masih sangat sulit untuk digali informasinya. Satu sisi lain, petugas yang masih fokus untuk mengolah TKP dan juga mencari barang-barang bukti untuk mendapatkan kepastian. Ada dua kemungkinan, yaitu satu, kasus pencurian disertai dengan kekerasan, ataukah sebuah pembunuhan berencana. Teka-teki kasus penghilangan nyawa Bapak Nasir Mahmud semakin mencuat. Setelah mendalami proses penyelidikan dan olah TKP, tidak ditemukan adanya kerusakan pada pintu rumah dan juga kerusakan-kerusakan terhadap kabinet rumah. Karena biasanya jika terjadi perampokan pasti akan ada pembobolan paksa sebuah pintu atau kabinet rumah yang lain. Hal ini semakin memberikan kecurigaan terhadap pelaku atau tersangka yang merupakan orang dalam yang bisa saja keluar masuk dengan bebas tanpa hambatan. Petugas berhasil meminta keterangan beberapa saksi antara lain pihak kerabat korban dan juga beberapa tetangga dekat. Dari keterangan yang didapat, para saksi sepakat mencurigai Opin selaku kekasih Nanda sebagai dalang di balik aksi tragis di malam itu. Hingga polisi mengamankan sebuah barang bukti yang diyakini sebagai alat eksekusi, yaitu sebilah knifo dapur. Akhirnya Opin Hida yang dicurigai dibawa ke kantor polisi, sementara Ananda yang masih mendapatkan perawatan dijaga ketat dan diawasi di rumah sakit. Ketika dijeduk oleh petugas, Opin hanya pasrah dan tidak melakukan perlawanan sama sekali. Berdasarkan sidik jari yang tertinggal di alat bukti, maka penyidik bisa memastikan bahwa Opin adalah pelaku dan ia juga tidak bisa lagi mengelak atas tuduhan tersebut. Kemudian hasil dari penyelidikan terhadap aktivitas di handphone korban, petugas mendapatkan sebuah fakta yang sangat mengejutkan. Coba tebak, apa yang ditemukan oleh penyidik? Ternyata dalang dari aksi penghilangan nyawa tersebut bukanlah Opin Hida, melainkan sang putri kandung sendiri. Benar-benar sudah kehilangan akal waras dan juga tertutup hati nuraninya, bahwa seorang putri kandung tega melakukan aksi dan juga perencanaan terhadap kematian sang ayah. Dan akhirnya, Nanda pun menyusul sang kekasih di balik jeruji besi dengan pembuktian cintanya, yaitu susah senang bersama. Kini keduanya ditetapkan sebagai tersangka. Dan diyakini mereka menangis bukan karena kesakitan atas luka yang mereka buat sendiri, melainkan harus tinggal bersama namun terpisah di Hotel Prodio sebagai pasangan kekasih. Lalu bagaimana kronologi dan apa motif dari kedua pelaku melakukan aksi keji tersebut? Ananda Fitria, seorang remaja pelajar SMK yang tengah berusia 17 tahun, yang memiliki prestasi yang baik dan juga dikenal sebagai pribadi yang sopan, serta termasuk menjadi salah satu siswa dengan predikat terbaik di sekolahnya, yakni di SMK Negeri 1 Kota Gorontalo. Ibu Patricia, selaku guru kelas, mengatakan jika sebenarnya Nanda, sapa anak kerapnya, merupakan siswa pindahan dari salah satu SMA di Jakarta. Kemudian pada awal bulan Februari tahun 2015, tepatnya di semester genap di kelas 10. Di satu sisi, pacarnya yang bernama Opin Hida berusia 20 tahun. Dan ia belum lulus dari SMK. Rupanya di bangku sekolah, mereka memiliki rasa ketertarikan dan juga kisah yang indah, yaitu cinta zaman SMA, yang akhirnya keduanya pun menjalin tali kasih sebagai pasangan Romi dan Juli. Kedekatan Romi dan Juli ini bermula ketika mereka berada di kelas yang sama, di kelas 12 dan satu jurusan, yaitu Teknik Komputer Jaringan. Disinilah kisah asmara masa remaja mulai tumbuh. Tentunya hari-hari mereka diisi dengan ketidakcanggungan untuk sesekali-kali memamerkan kemesraan di depan teman-temannya, seperti bergandengan tangan, berangkulan, saling menatap, saling senyum, dan juga saling memberikan perhatian kecil. Hari berganti, minggu berlalu, bulan pun berjalan. Semakin lama,
gaya pacaran mereka dinilai seperti tidak wajar oleh sang ayah. Hingga sang ayah mengatakan, sebaiknya kalian fokus dulu belajar, hingga berhasil mengejar cita-cita kalian. Nanti, setelah dewasa dan bisa mendapatkan pekerjaan yang layak, silahkan kalian berpacaran. Memang cinta tidak ada logika. Orang yang sedang jatuh cinta bisa saja dikendalikan ilusi hasrat dalam hati. Hanya ingin dapat memiliki dirimu walau untuk saat. Bapak Nasir sudah berulang kali memberikan nasihat kepada putrinya agar fokus untuk belajar dahulu. Janganlah terlalu terbawa rasa kasmaran. Bahkan sikapnya semakin menjadi. Ketika sang ayah memberikan nasihat, Nanda malah mengabaikannya dan terus fokus memainkan handphone sambil berekspresi seolah dunia hanya milik mereka berdua dan yang lain hanyalah ngontrak. Amarah sang ayah pun meluap. Akhirnya ia berucap, "Awas ya, kalau kamu sampai pacaran terus dan kamu macam-macam. Kamu tahu sendiri akibatnya." Nanda yang sedang dimabuk asmara pun menjawab, "Gak ada yang bisa ngelarang dan ngatur-ngatur pribadiku, bahkan ayah sekalipun. Bagaikan petir di siang hari, bagaikan layang putus dari benang." Sang ayah pun merasa sangat kecewa, dan akhirnya perdebatan keduanya tidak bisa dihindarkan. Di sini sang ayah menunjukkan ketegasannya, bahwa sejak saat itu sang ayah tidak lagi memberikan uang jajan kepada anaknya. Bukannya merayu sang ayah, berbaik hati dan memohon maaf. Nanda rupanya malah tega, memikirkan suatu niatan jahat untuk melancarkan sebuah aksi penghilangan nyawa terhadap ayahnya sendiri. Benar-benar logika yang sudah dirusak oleh asmara. Nanda meminta bantuan sang kekasih untuk membantu melancarkan aksi keji kepada ayahnya. Awalnya, sang kekasih pun menolak karena merasa takut dan ragu. Namun, karena rayuan dan bujukan dari Nanda, bahwa hubungan mereka tidak akan pernah direstui oleh ayahnya sampai kapanpun. Jadi, hilanglah akal sehat kedua pelaku tersebut. Sungguh sangat menyedihkan. Kedua pelajar SMK ini kemudian menyusun sebuah skenario tentang penghilangan nyawa terhadap Bapak Nasir Mahmud. Tepatnya di tanggal 7 Mei, hari eksekusi telah tiba. Sekitar pukul 9 malam, Obin yang ditelepon oleh Nanda untuk memastikan kematangan dari perencanaan mereka. Kemudian datang ke rumah dan mereka mengobrol di sebuah ruang tamu. Tak lama kemudian Obin pun pulang. Kemudian pada tanggal 8 Mei jam 2 dini hari, keduanya pun beraksi. Nanda mengawasi sang ayah di dalam bilik tidurnya dan Upin masuk melalui pintu luar yang sengaja ditinggalkan kuncinya di dekat jendela. Kemudian Upin bersembunyi di belakang sofa ruang tamu sembari menunggu arahan dari Nanda. Penjelasan ini disampaikan oleh AKBP Bagus Santoso, Kabid Humas Polda Gorontalo. Setelah memastikan sang ayah tertidur, kemudian Nanda mengambil bantal dan segera membekap wajah sang ayah. Sementara Opin membawa sebuah knife dapur dan menggorok leher Bapak Nasir dengan sangat brutal. Korban yang meronta-ronta kesakitan, badannya pun melonjak tak karuan, memukul benda apa saja yang berada di sekitar tempat. Bagaimana asmara membutakan akal sehat, sehingga membuat sang ayah menjadi wafat. Saat polisi menggelar proses rekonstruksi, keluarga dan kerabat pun mengutuk perbuatan kedua pelaku. Kerabat meminta hukuman setimpal, yaitu hukuman mati, atas aksi kedua pelaku. Namun karena Ananda Fitria masih di bawah umur, maka ia dijatuhi hukuman 8 tahun kurungan penjara. Sedangkan untuk Opin, divonis hukuman penjara selama maksimal 15 hingga 20 tahun. Semoga kita mendapatkan pengajaran yang sangat berharga. Semoga kita dijauhkan dari kejahatan dan keburukan. Sekian cerita kali ini, tinggalkan komen dan saran. See you next cerita. Wassalam.